Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin membahas mengenai mandi. Yang beranggotakan 13 orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Kami di sini akan membahas pengertian mandi, tujuan mandi, rukun mandi, sebab-sebab mandi, hal-hal yang terlarang bagi yang junub, sunnah mandi. Adapun pengertian mandi, mandi dalam bahasa Arab disebut dengan al-ghusl, mempunyai dua arti, yaitu menurut bahasa dan istilah. Mandi menurut bahasa adalah mengalirkan air secara mutlak, sedangkan al-ghusl menurut istilah adalah mengalirkan air atas seluruh badan yang disertai niat. Sedangkan menurut ulama bermadzhab Syafi'i, mendefinisikan mandi yaitu mengalirkan air ke seluruh badan disertai dengan niat. Adapun ulama bermadzhab Maliki juga membuat sesuatu pengertian, yaitu sampainya air ke seluruh badan disertai dengan proses menggosok dengan niat dan diperbolehkan untuk melakukan sholat. Selanjutnya, tujuan mandi, tujuannya untuk mensucikan badan dari hadas dan membersihkan atau menyegarkan keseluruhan tubuh. Untuk itu, mandi wajib sangat disarankan untuk dilakukan agar kita bisa melakukan ibadah dalam keadaan bersih. Mandi juga bertujuan untuk membersihkan air mani pada laki-laki yang telah bermimpi basah. Mandi juga bertujuan untuk menghilangkan hadas besar yang disebut dengan mandi wajib atau mandi janabah. Mandi juga memiliki peran penting untuk menjaga kebersihan fisik. Secara keseluruhan, mandi wajib bisa dilihat secara menggabungkan kebersihan tubuh dan kesucian spiritual, menjaga tubuh dari risiko penyakit, dan memenuhi persyaratan ritual kebersihan dalam Islam. Adapun rukun mandi, rukun mandi wajib adalah syarat sah yang harus dipenuhi ketika melakukan mandi wajib. Ada 10 rukun mandi wajib yang diperlukan dan diperhatikan, yaitu antara lain yang pertama niat, yang kedua mengguyur seluruh tubuh, yang ketiga membasuh kepala, yang keempat membasuh wajah, yang kelima menggosok badan, keenam berkumur-kumur, yang ketujuh menyela sela-sela jari dengan tangan, yang kedelapan mengusap kedua telinga, yang kesembilan membasuh kedua ketiak, yang terakhir tertib. Dari ke-10 rukun mandi ini tidak boleh ada yang terlewatkan. Jika satu saja yang terlewat, maka mandi wajib dikatakan tidak sah. Selanjutnya, sebab-sebab mandi. Mandi adalah mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh dengan niat tertentu. Mandi ada kalanya wajib, sunnah, mubah, atau makruh. Mandi sunnah seperti mandi untuk sholat Jumat dan mandi di hari raya. Sedangkan mandi mubah adalah mandi yang hanya dengan tujuan menyegarkan atau membersihkan badan tanpa disertai motif terkait ajaran agama. Adapun mandi dihukumi makruh ketika dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa dengan cara menyelam, sebab dikhawatirkan ada air yang masuk ke dalam rongga tubuh. Sementara berikut ini adalah sebab-sebab yang mewajibkan kita mandi. Yang pertama, keluarnya sperma. Keluarnya sperma mani mewajibkan mandi baik dari laki-laki maupun itu perempuan. Rasulullah pernah bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, air itu karena air, wajibnya mandi karena keluarnya air mani. Habis riwayat Muslim. Selanjutnya, hubungan seksual atau persetubuhan. Yang dimaksud hubungan seksual adalah masuknya hasafah ke dalam farji. Meskipun memakai kondom ataupun tidak keluar sperma, hal ini sangat mewajibkan mandi berdasarkan sabda Rasulullah SAW.
yang artinya bila seorang lelaki duduk di antara 4 potongan tubuh wanita, 2 tangan dan 2 kaki, dan 4 hitan laki-laki bertemu tempat hitan wanita, maka sungguh wajib untuk mandi meskipun ia tidak mengeluarkan air mani. Habis riwayat Muslim. Tentu keluarnya darah haid adalah atau menstruasi adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan normal, minimal sehari semalam 24 jam dan maksimal 15 hari. Sedang umumnya haid keluar selama 7 atau 8 hari. Dalil kewajiban mandi bagi perempuan yang mengalami haid adalah firman Allah, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Surat Al-Baqarah ayat 222. Selanjutnya, terhenti keluar darah nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan. Minimal nifas adalah waktu sebentar, sedang maksimal adalah 60 hari. Umumnya nifas berlangsung selama 40 hari. Bagaimana haid, wanita yang mengalami nifas juga wajib mandi setelah darahnya berhenti mempet. Hanya dalam nifas tidak perlu menunggu hingga mencapai hitungan 24 jam karena asal darah keluar setelah melahirkan sudah dapat dikategorikan nifas. Selanjutnya melahirkan. Melahirkan normal termasuk hal yang mewajibkan mandi meskipun yang dilahirkan masih berupa segumpal darah atau daging. Bila proses persalinan melalui bedah dasar, maka ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang berpendapat tentang wajib mandi dan ada yang mengatakan tidak. Selanjutnya, meninggal. Orang yang meninggal wajib dimandikan selain orang yang meninggal dalam kondisi syahid dan selain korban keguguran atau aborsi yang belum tampak belum sebagai manusia seperti masih berbentuk segumpal daging. Sedang bila bayi keguguran tersebut telah memiliki sebagian bentuk manusia seperti telah memiliki tangan atau kepala, maka tetap wajib dimandikan atau disebut masfuhan. Pembahasan yang selanjutnya, hal-hal yang terlarang dari junub. Junub adalah pengertian umum adalah kondisi di mana sperma keluar dari jalan yang alami ataupun tidak alami, atau dimasukkannya ujung penis atau daerah sekitarnya, khususnya bagi orang yang kemaluannya putus, ke dalam farji atau vagina. Ada 3 perkara yang menjadi penyebab mandi wajib seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Poin pertama, bersetubuh, masuknya kepala penis ke dalam kemaluan perempuan. Yang kedua, keluarnya mani baik disengaja ataupun tidak dan mati. Yang ketiga, bagi perempuan haid, nifas dan melahirkan. Berikutnya, larangan bagi orang yang berjunub. Pertama, mengerjakan sholat. 2, tauf di Ka'bah. 3, menyentuh mushaf. Keempat, membaca Al-Quran. 5, berdiam diri di dalam masjid. Yang keenam, puasa. Nah, selanjutnya sunnah Nabi. Sunnah mandi wajib atau mandi junub adalah mandi yang dilakukan oleh seorang muslim untuk membersihkan diri dari hadas besar. Hadas besar adalah keadaan yang menyebabkan seseorang harus melakukan mandi wajib untuk kembalinya suci dan meliputi beberapa sebab seperti jima, hubungan suami istri. Ketika seorang muslim melakukan hubungan suami istri, baik terjadi ejakulasi atau tidak, ia wajib untuk mandi. Yang kedua, keluar mani atau sperma baik karena mimpi basah, hubungan suami istri atau sebab lainnya juga maka diwajibkan untuk mandi. Yang ketiga, haid dan nifas. Wanita yang mengalami haid atau nifas, keluarnya darah setelah melahirkan,
maka wajib untuk melakukan mandi wajib setelah periode berakhir. Yang keempat, melahirkan. Setelah melahirkan, seorang wanita itu juga harus diwajibkan untuk mandi. Selanjutnya, tata cara mandi wajib. Adapun tata cara mandi wajib yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah niat, yang kedua membaca bismillah, yang ketiga mencuci tangan, yang keempat membersihkan kemaluan, yang kelima berwudu, yang keenam membasuh kepala, yang ketujuh atau terakhir membasuh seluruh tubuh. Melakukan mandi wajib dengan benar dan mengikuti sunnah adalah penting untuk menjaga kebersihan diri dan kesucian dalam menjalankan ibadah. Nah, pada kesimpulannya, mandi wajib merupakan mandi yang dilakukan untuk membersihkan diri dari hadas besar seperti keluarnya air mani, hubungan intim, haid, dan nifas. Mandi ini bertujuan untuk menyucikan diri agar layak melakukan ibadah. Mandi wajib itu juga termasuk ke dalam rukun sholat, yaitu suci dari hadas besar maupun kecil. Bila mana tubuh kita dalam keadaan najis, maka sholat kita juga tidak akan diterima karena syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas. Maka dari itu diwajibkan kepada kita semua, kaum laki-laki ataupun perempuan, untuk melaksanakan mandi wajib. Mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.